Bisnis itu ibarat naik sepeda. Kita bisa belajar dari buku bagaimana caranya naik sepeda. Walaupun begitu, kita pasti nggak bisa langsung naik sepeda. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya tidak membahas buku, tapi membahas soal kisah inspiratif dari Ghufran Syarif atau dikenal dengan nama UFO. Dia merupakan salah satu pemilik dari minuman kekinian dengan merek Haus. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Sebagai informasi, Haus berdiri sejak tahun 2018. Dalam sebulan, Haus mampu menjual 2 juta gelas dengan total omset mencapai 20 miliar. Hebat banget kan? Padahal usahanya baru berjalan setahunan loh. Jadi, bagaimana kisahnya? Strategi apa yang dilakukan UFO untuk membuat Haus bisa seperti sekarang? Yuk kita simak bersama-sama. Setelah lulus kuliah, awalnya UFO bekerja sebagai pegawai kantoran selama 2 tahun. Namun, karena tidak betah, akhirnya UFO keluar dan mau berbisnis. Tapi, saat itu UFO dikasih syarat sama orang tuanya. Kalau mau bisnis, harus jadi dosen dulu. Akhirnya, UFO menjalani double job. Pekerjaan pertama sebagai dosen di Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian, setelah jadi dosen, UFO mulai usaha berbagai macam. Awalnya, dia sempat mencoba berjualan plastik daur ulang. Tapi setelah dijalani selama 6 bulan, UFO merasa itu bukan passionnya. Akhirnya dia tutup bisnisnya dan mulai berjualan makanan, yaitu rendang kemasan dengan merek Uda Gembul. Karena istrinya orang Padang, UFO jadi mau coba eksplor usaha rendang. Untuk belajar membuat rendang yang enak, setiap hari UFO pergi ke pasar untuk berteman dengan pedagang rempah rendang, agar dia diajarin bagaimana caranya bikin rendang yang enak. Berbagai pendekatan dilakukan oleh UFO, dari minum kopi bareng, main catur, sampai akhirnya setiap selesai dagang, pedagang rempah itu mengajari UFO bagaimana caranya bikin rendang. Bisnisnya ketika jualan rendang juga cukup booming, hingga menyentuh 600 juta dalam sebulan. Namun karena pasarnya terlalu niche, UFO berusaha untuk cari bisnis baru. Hingga akhirnya UFO bertemu dengan temannya yang sukses berjualan ayam goreng hingga punya 200-an cabang. Usaha ayam gorengnya itu ternyata menyasar pasar middle low. Ini merupakan sesuatu yang baru bagi UFO. Sebagai informasi, pasar middle low ini sangat besar di Indonesia. Itulah yang kemudian membuat UFO berpikir, produk apa yang cocok untuk pasar itu? Dengan harga yang terjangkau, yaitu 5.000 hingga 15.000. Angka segitu juga sudah berdasarkan riset yang dilakukan oleh UFO berdasarkan pada rata-rata pengeluaran orang di segmen middle low. Setelah melakukan riset, akhirnya dia memutuskan untuk menjual minuman. Berdasarkan pengalaman berbisnis makanan, UFO sadar kalau orang tidak membeli makanan di toko yang sama setiap hari. Tapi, kalau minuman, mungkin lain cerita. Walaupun makanannya berbeda, tapi minumnya bisa sama setiap hari. Setelah dihitung-hitung, ternyata bisnis minuman ini cukup menjanjikan. Akhirnya, UFO memutuskan untuk mengembangkan minuman kekinian bermerek Haus, yang menawarkan segala jenis produk yang berbahan dasar teh atau kopi yang sedang tren di pasar, dengan menyasar segmen middle low. Varian rasa yang ditawarkan juga sangat beragam, mulai dari Thai tea, green tea, black Oreo cheese, es kopi susu, dan sebagainya. Agar bisa sukses dengan harga yang terjangkau, maka UFO memberikan target, harus mampu menjual 400 gelas dalam sehari. Hal ini disebabkan harga modal Haus itu cukup tinggi, mencapai 50% di setiap gelasnya. Selain itu, dalam hal menciptakan produk baru, sebenarnya UFO juga tidak memiliki latar belakang yang cocok, karena background dia adalah seorang akuntan. Tapi semua itu bisa dipelajarinya di internet, untuk menciptakan minuman yang menjadi menu di Haus.
Tentu saja, selama ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Setelah selesai menghitung, UFO kemudian mengumpulkan timnya yang berasal dari profesional dan juga orang yang pernah berbisnis. Semua anggota tim berasal dari lingkaran pertemanannya. Akhirnya, House mulai buka toko pertamanya di dekat Binus pada saat malam takbiran. Ada cerita menarik di baliknya. Sebenarnya, UFO ingin mengetes apakah teman-temannya serius atau tidak dalam menjalankan bisnis. Karena kebanyakan orang ingin berbisnis tapi nggak mau ikutan capek. Makanya, UFO tes dengan membuka bisnis di malam takbiran. Sebagai informasi, malam takbiran biasanya waktu berkumpul bersama keluarga. Dia berpendapat kalau teman-temannya rela buka toko padahal itu waktu bersama keluarga, artinya mereka serius berbisnis. Di hari pertama House dibuka, ternyata responnya bagus dan mencapai omset 1,5 juta rupiah. Di hari kedua, yaitu pada saat Hari Raya Idul Fitri, sehabis bersilaturahmi dengan keluarga, mereka semua langsung buka toko. Dan omsetnya meningkat lagi mencapai 2 juta rupiah. Di hari kedua Lebaran, omsetnya terus bertambah menjadi 4 juta rupiah. Ternyata, setelah anak-anak kecil yang tinggal di wilayah sekitar mendapat amplop Lebaran, mereka langsung membeli House. Tentu saja, ini karena harga House yang terjangkau, seharga 5 ribuan. Jika dibandingkan dengan minuman sejenis yang kalau di mall harganya mencapai 25 ribu. Dari awalnya karyawan hanya 2 orang, setelah melihat progres omset yang terus naik, UFO memutuskan harus menambah karyawan baru. Walaupun karyawan bertambah, di awal usaha selama 1,5 bulan, founder dari House juga tetap ikut monitor di toko, bertemu langsung dengan pelanggan, melihat operasional toko, agar mereka bisa tahu masalah apa yang ada di lapangan dan untuk perkembangan usaha ke depannya. Setelah 2 bulan, UFO memutuskan untuk menambah gerai House yang kedua. Ada yang menarik dari sistem bisnisnya House. Sejak awal, keempat founder dari House tidak keluar uang sepeser pun. Jadi, di setiap toko House yang dibuka, maka akan ada investor pasif di belakangnya. Nah, di toko-toko selanjutnya, investor pasif pun beragam. Mulai dari founder House, keluarga, teman terdekatnya, hingga dibuka untuk umum. Seperti contoh, UFO yang menjadi investor pasif di toko House yang kedua. Dari situ, House berkembang jadi gurita bisnis seperti sekarang. Tentu saja, walaupun kelihatannya mulus dan selalu menanjak, kehidupan sebagai pengusaha tidak seperti grafik yang terus naik, tapi seperti roller coaster yang naik turun. UFO menceritakan masa sedihnya ketika mulai berbisnis. Saat itu, istrinya sedang hamil, dan karena baru awal merintis usaha, uang yang dihasilkan juga tidak banyak. Awalnya, UFO sekeluarga tinggal ngekos setelah menikah. Namun, dia harus pindah ke kontrakan ketika istrinya mulai hamil besar karena tangga di kosannya yang tinggi. Tentu saja biayanya pun meningkat. Hingga akhirnya UFO hanya mampu membeli kasur. Tapi saat itu istrinya membutuhkan lemari baju. Dengan uang yang terbatas, UFO hanya mampu membayar DP-nya saja. Di situ UFO sempat terpikir untuk menyerah, karena merasa hidup sebagai pengusaha itu cukup berat. Namun UFO kembali menguatkan dirinya, kalau tujuan dia berbisnis itu lebih dari sekedar uang. Momen saat itu adalah ujian berat bagi UFO dan keluarga. UFO pun bercerita, di masa itu ketika teman-temannya weekend bisa ke kafe atau ke restoran bersama keluarga, UFO hanya bisa mengajak anak-anaknya ke Indomaret untuk beli Kinder Joy. Bagi UFO, fase jatuh bangun dalam berbisnis harus dilalui. Bisnis itu ibarat naik sepeda. Kita bisa belajar dari buku bagaimana caranya naik sepeda. Walaupun begitu, kita pasti nggak bisa langsung naik sepeda. Untuk bisa naik sepeda, kita harus coba sendiri. Jatuh bangun berkali-kali, hingga akhirnya kita bisa naik sepeda. Itulah makna berbisnis bagi UFO. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat dari kisah inspiratif ini. Selain itu, komen juga, mau tahu kisah inspiratif apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.